Apa yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah. Apa yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah. Di sini Rasul tidak mengatakan maka tinggalkanlah, tetapi Rasul katakan maka jauhilah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih Allah memberikan kenikmatan, anugerah, kebaikan yang Allah berikan sehingga nikmat-nikmat tersebut harus kita tunaikan dengan semestinya, yaitu kita jalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam selalu semoga terhaturkan, tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita meneruskan kitab Arba'in An-Nawawi sampai ke hadis yang ke-9, yaitu tentang perintah mengerjakan apa yang disanggupi dan larangan untuk banyak bertanya. Larangan banyak bertanya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang bernama Abdurrahman bin Sakhar, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah. Apa yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah. Di sini Rasul tidak mengatakan maka tinggalkanlah, tetapi Rasul katakan maka jauhilah, ya. Dan ini tentu lebih ablag, lebih dalam maknanya dibandingkan dengan meninggalkan. Rasul katakan apa yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Karena sangat banyak perintah-perintah dari syariat, ya. Kalau wajib mesti dikerjakan, namun perintah yang sunnah kerjakanlah semampunya. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang kaidah, tentang sebuah kaidah, ya. Meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Kalau larangan maka dijauhi,
Kalau perintah maka kerjakanlah semampunya. Kemudian di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya sebab binasanya umat-umat terdahulu adalah karena mereka banyak bertanya ya kepada nabi mereka dan banyak juga menyelisihi nabi-nabi mereka. Hadis ini adalah potongan dari hadis yang kalau sempurnanya maka ada kisahnya ya. Ada istilahnya dengan sebutan asbabul wurud, sebab datangnya hadis ini. Sebab Nabi mengucapkan hadis ini ada ceritanya. Lengkapnya adalah ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah juga. Beliau mengatakan, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas innallaha azza wa jalla qad farada alaikumul hajja fahujju. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah lalu beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian untuk berhaji, maka berhajilah. Kemudian faqala rajulun aqul amin ya Rasulullah. Lalu tiba-tiba salah seorang laki-laki bertanya. Pertanyaan ini memberatkan ya. Apakah wajib setiap tahunnya? Nah, kata sahabat ini. Fasakata. Lalu Rasulullah terdiam. Hatta qalaha salasan. Sehingga orang ini mengulang pertanyaannya sampai 3 kali. Coba bayangkan kalau seandainya Nabi iyakan, maka wajib berhaji tiap tahun. Kira-kira sanggup enggak? Tentu tidak sanggup. Setelah 3 kali orang ini mengulang pertanyaannya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lau qultu na'am lawajabat." Jika aku katakan iya dari pertanyaan engkau tadi, wajib tiap tahun, maka akan menjadi wajib. Rasul mengatakan, seandainya aku katakan iya dari pertanyaan kamu tadi bahwa wajib tiap tahun, maka kata Rasul hukumnya menjadi wajib. Kemudian walamastata'tum kata Rasul, dan niscaya kalian tidak akan mampu melakukannya. Kalau ini kan mereka para sahabat itu di kota Madinah. Ya mungkin bisa saja tiap tahun mereka berangkat. Tapi umat beliau bukan cuma para sahabat ya. Maka bayangkan orang yang tinggal di luar jazirah Arab. Ketika ikut itu diwajibkan setiap tahun sebagaimana kewajiban bulan puasa setiap tahun, kira-kira sanggup enggak? Tentu kita tidak sanggup. Setiap tahun. Makanya kan modal haji ini bukan cuma banyak duit saja, juga fisik ya. Kemudian lagi apalagi zaman sekarang antriannya sangat panjang, fisik sudah kuat, banyak bisi duit, tetap aja harus nunggu. Nah maka pertanyaan tadi ya, makanya Nabi kan terdiam ketika ditanya sampai 3 kali. Dan Nabi kalau seandainya saya katakan iya, maka dia menjadi wajib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat sayang dan perhatian kepada umatnya, tidak ingin memberatkan umatnya berkaitan dengan perkara agama. Makanya Nabi tidak mengatakan iya. Kemudian summa qala, kemudian Nabi mengatakan, dzaruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bikasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup bagi kalian dengan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah mereka banyak bertanya dan sering menyelisihi para nabi mereka. Maka apabila aku perintahkan sesuatu kepada kalian, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan jika saya melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Kemudian dalam hadis ini Rasul mengatakan berkaitan dengan larangan, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang kepada kalian maka jauhilah. Nah di sini Rasulullah tidak mengatakan maka tinggalkanlah. Jadi ketika itu adalah perbuatan haram, kita sudah diperintahkan untuk menjauhi, bukan hanya sekedar meninggalkan saja. Contoh misalnya adalah perbuatan zina.
Maka perbuatan zina di dalam Al-Quran Allah tidak mengatakan tinggalkanlah, tetapi janganlah dekati perbuatan zina. Maka mendekati saja diharamkan, terlebih adalah dia langsung mengerjakan perbuatan zina tersebut. Makanya wasilah-wasilah yang mendekatkan kepada zina itu diharamkan. Contohnya apa? Seperti berkhalwat, berdua-duaan dalam sebuah ruangan bersama perempuan. Hukumnya adalah diharamkan. Kenapa demikian? Karena itu mendekati perbuatan zina. Mendekati perbuatan zina. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali disertai dengan mahramnya. Maka di sini Rasul melarang seorang laki-laki berdua-duaan dengan perempuan kecuali ada orang ketiga, mahram dari perempuankah atau mahram dari laki-laki. Kenapa demikian? Karena itu adalah wasilah yang bisa menghantarkan kepada perzinahan. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul juga mengatakan, ini lebih tegas lagi daripada sebelumnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Ahmad yang disahihkan oleh Syalbani, Rasulullah mengatakan, ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithahuma asyaiton. Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali yang ketiga dari mereka adalah syaiton. Sangat besar fitnah dan godaan bagi seorang laki-laki yang berdua-duaan dengan perempuan sampai-sampai Nabi katakan orang ketiganya adalah syaitan. Nah, maka dalam hadis ini menunjukkan bahwa sebuah larangan itu bukan hanya sekedar ditinggalkan, namun perantara-perantaranya, sarana-sarananya pun juga harus dijauhi. Makanya Rasul katakan, manahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang kepada kalian, maka kalian hindarilah, maka kalian jauhilah. Kemudian dalam hadis ini juga Rasulullah memerintahkan kepada kita, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Ketika berkaitan dengan perintah, maka Rasulullah SAW memerintahkan kita mengerjakan semampunya. Karena terkadang dalam sebuah perintah ada hal-hal yang kita tidak mampu mengerjakannya. Seperti misalnya bagi orang yang punya penyakit, lalu dia tidak bisa sholat dalam kondisi berdiri, maka dia diperintahkan apa? Sholat semampunya dengan duduk. Misal lagi contoh ketika dia masuk bulan puasa, bulan Ramadan, ternyata dia juga sakit, ya. Kata dokter, kalau dipaksakan berpuasa maka semakin bertambah parah penyakitnya. Maka dalam hal ini boleh enggak dia tidak puasa? Maka jawabannya boleh. Dan wajib nanti dia mengqadha ketika dia sudah merasa baikan atau sehatan. Ini menunjukkan bahwasanya ketika dalam perintah, maka Rasulullah memerintahkan kita untuk mengerjakan semampunya. Kemudian perintah ini, hadis ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ketika berkaitan dengan perintah, maka Rasulullah mengatakan kepada kita dan juga Allah mengatakan kepada kita, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Kemudian para ikhwas sekalian, sangat banyak contohnya berkaitan dengan perkara-perkara perintah yang kita melakukannya hanya sebatas kemampuan kita, seperti sholat tadi dalam kondisi berdiri, maka kalau tidak bisa maka dengan kondisi duduk. Seperti juga halnya berpuasa, ya, kemudian juga berhaji dan seterusnya. Ada banyak-banyak perintah Rasulullah SAW yang kita kerjakan, ternyata kita tidak mampu, maka di situ timbul keringanan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk dalam perkara syariat, ya. Syariat memerintahkan kita dan menjelaskan kepada kita bahwasanya agama adalah
mudah. Menjalankan agama adalah mudah. Makanya timbul kaidah dalam kaidah fikih, al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Maka segala kesulitan berkaitan dengan perkara syariat, perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti di dalamnya ada kemudahan. Pasti di dalamnya ada keringanan. Contoh berpuasa ya, sangat banyak keringanan-keringanan yang Allah berikan bagi orang yang tidak sanggup untuk berpuasa. Misal, ketika Sidin misalnya sudah berumur 70 tahun ya. Kemudian beliau tidak bisa untuk berpuasa. Kemudian juga tidak bisa mengqadha untuk berpuasa, maka diganti dengan bayar fidyah. Ya, ini adalah keringanan. Ya, kemudian juga berkaitan dengan masalah sholat tadi. Ya, banyak hal-hal yang wajib yang ternyata di dalamnya ada kesulitan, maka pasti syariat menjelaskan ada keringanan di dalam perintah tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya menjalankan agama pasti di dalamnya ada kemudahan ketika kita mengalami kesulitan. Contoh misalnya salat berjamaah ya, salat berjamaah ketika hujan lebat, kemudian jalanan menjadi becek, maka di dalamnya ada keringanan, boleh untuk salat di rumah. Ya. Ketika ada hujan. Kemudian ketika safar kan itu adalah kesulitannya. Dalam hadis Rasul mengatakan as-safaru qit'atun minal azab. As-safaru qit'atun minal azab. Bahwa safar itu adalah bagian dari siksaan, bagian dari azab. Walaupun kita di zaman sekarang ketika safar itu mudah, ada pesawat, ada bis ya, ketika safar kan mudah. Namun di antara bagian dari azabnya adalah ketika kita safar, singgah di kota orang, kita menjadi orang asing, berpisah dengan keluarga, itu kan sesuatu yang tidak mengenakan. Makanya ketika safar ada hal-hal yang menjadi keringanan untuk kita. Ketika salat 4 rakaat maka boleh diringkas menjadi 2. Kemudian juga boleh menjamak, menggabungkan antara 2 salat di waktu salat yang pertama. Maka ini banyak keringanan-keringanan berkaitan dengan kesulitan-kesulitan ketika kita menjalankan agama. Kemudian, nah ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Kaidah yang pertama, ada 2 kaidah umum yang disepakati oleh para ulama dalam mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Kaidah pertama adalah la harama ma'ad darurah. La harama ma'ad darurah. Tidak ada keharaman dalam kondisi darurat. Kaidah yang pertama adalah tidak ada keharaman dalam kondisi darurat. Maka seseorang boleh melanggar hal yang diharamkan dalam kondisi darurat. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Famanitturra fi makhmasatin ghairu mutajanifil liitsmin fa innallaha ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang terdesak karena kelaparan dan tidak bertujuan untuk bermaksiat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun ini perlu diingat bahwa perkara boleh melanggar yang diharamkan dalam kondisi darurat ini tidak boleh dilakukan kecuali terpenuhi 2 syarat. Terpenuhi 2 syarat ya. Ulang-ulang, melanggar yang diharamkan ya ketika dalam kondisi darurat ini boleh dilakukan kecuali memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah tidak ada cara lain selain yang diharamkan tersebut. Tidak ada cara yang lain kecuali kita melakukan hal yang diharamkan tersebut. Ulang-ulang, syarat yang pertama tidak ada cara lain, tidak ada alternatif lain selain yang diharamkan tersebut kita gunakan. Yang kedua, syarat yang kedua, dengan mengerjakan yang haram tersebut tujuannya benar-benar akan terwujud. Nanti kita berikan contohnya. Dengan mengerjakan yang haram tersebut ya, tujuannya benar-benar akan terwujud. Contoh seperti seseorang yang kelaparan di tengah gurun pasir, yang mana dia tidak memiliki makanan apapun kecuali ternyata ada bangkai yang ada di hadapannya. Bangkai kan kalau dimakan hukumnya apa? Haram ya. Nah, maka
boleh kita memakan bangkai tadi, yang diharamkan Allah bangkai ini, kalau memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah tidak ada cara lain, tidak ada makanan lain kecuali itu. Nah, tidak ada makanan lain kecuali itu. Sudah masuk, sudah syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, dengan memakan bangkai tadi, dia tidak akan mati. Berarti tercapai tujuannya. Kan tujuannya apa kalau dia makan bangkai? Agar dia bisa bertahan hidup. Maka dengan memakan bangkai tadi, tujuannya benar-benar terwujud bisa bertahan hidup. Jadi contohnya apa? Seperti makan bangkai, orang yang kelaparan berada di tengah gurun pasir. Syarat yang pertama, tidak ada cara lain, alternatif lain kecuali dengan memakan bangkai tadi. Kalau misalnya ada bangkai, di sampingnya ada burung misalnya, burung yang tak ikat masih hidup. Nah ini maka pian harus memakan burung tadi, karena ada makanan yang lain. Ya. Ini kalau tidak ada makanan yang lain kecuali itu, maka sudah masuk syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, dengan memakan bangkai tadi, tujuan dia benar-benar terwujud untuk bisa bertahan hidup. Kalau seandainya dia tersesat di padang, di tengah gurun pasir, tapi dalam kondisi kenyang, kenyang, berarti kan ini masih bisa bertahan hidup karena sebelumnya sudah makan misalnya. Maka ini tidak boleh dia makan bangkai tersebut karena dia masih bisa bertahan untuk hidup. Ya, ulang-ulang, syarat yang pertama adalah tidak ada cara lain kecuali dengan menerjang yang haram tadi. Yang kedua, dengan mengerjakan yang haram tadi, tujuannya benar-benar terwujud seperti tadi orang yang berada di tengah gurun pasir, dia kelaparan, kemudian menemukan bangkai. Maka tidak ada makanan yang lain, kemudian tujuan dia tercapai untuk bisa bertahan hidup. Maka dalam saat kondisi ini, maka ada kaidah la harama ma'ad darurah, tidak ada keharaman dalam kondisi darurat. Kemudian ada permasalahan ya. Lalu bagaimana jika orang yang tersesat ini ya di tengah gurun pasir ya, perjalanannya masih jauh. Ternyata dia perjalanannya masih jauh. Dan kecil kemungkinan dia mendapatkan makanan yang halal. Jauh kemudian dia kelaparan. Ini mungkin zaman dulu ya, ketika misalnya hanya safar dengan seadanya, dengan ontaka, dengan kudaka, dengan apa ya. Kemudian perjalanannya masih jauh ya, kemudian atau dia tersesat ya, kudanya hilang misalnya, ontanya hilang ya. Kemudian dia memperkirakan perjalanannya masih jauh ya, kemudian kecil kemungkinan dia mendapatkan makanan yang halal. Bolehkah dia memakan sampai kenyang? Tujuannya apa? Agar dia bisa bertahan hidup karena perjalanannya masih jauh. Makanya kan ketika seseorang itu makan bangkai ya, maka jangan sampai kenyang ya. Kalau dia masih bisa bertahan hidup. Jadi cukup makan hanya sekedar dia bisa bertahan hidup. Jangan kenyang-kenyang. Ini kenyamanan lalu dia enggak boleh. Nah, ada permasalahan. Boleh dia memakan kenyang karena dia memperkirakan perjalanannya masih jauh. Dan juga kemungkinan sangat kecil dia mendapatkan makanan yang halal yang lain. Maka dalam kondisi ini boleh dia kenyang untuk bisa bertahan hidup dengan makan bangkai tadi. Kemudian contoh yang lain ya, berkaitan dengan tidak ada perkara darurat, berkaitan dengan kondisi yang tidak ada keharaman dalam kondisi darurat. Contoh yang berikutnya adalah seperti seseorang yang berobat dengan yang diharamkan. Berobat dengan yang diharamkan ya. Berobat dengan yang diharamkan. Maka ini ada dua kondisi ya. Yang pertama, jika yang dijadikan obat adalah khomar ya, maka para ulama 4 madhab ya mengatakan hukumnya adalah haram. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika ditanya tentang khomar yang dibikin untuk berobat, maka Rasul mengatakan innahu laisa bidawain walakinnahu daun. Sesungguhnya dia khamar tadi bukanlah obat, tetapi dia adalah penyakit. Kemudian jika yang dijadikan obat adalah selain khamar ya, namun dia
yang diharamkan, namun selain khamar. Apa misalnya ya? Banyu kamih kah misalnya? Apa? Intinya dia adalah selain khamar, namun haram untuk dimakan. Maka para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini dengan dua pendapat. Pendapat yang pertama, haram secara mutlak. Haram secara mutlak. Ini adalah pendapat dari mazhab Hambali dan juga Maliki. Di antara dalil mereka adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, innallaha anzalad da'a wad dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawaw wa la tadawaw biharam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit dan obatnya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan janganlah kalian berobat dengan yang haram, dan kalian janganlah berobat dengan yang haram. Namun hadis ini dinyatakan lemah oleh Syekh Albani. Kemudian pendapat yang kedua, boleh berobat dengan yang haram namun bukan khamar ya, jika terpenuhi dua syarat. Kembali kepada dua syarat yang tadi. Yang pertama, tidak ada cara lain kecuali dengan obat tersebut. Kemudian yang kedua, yakin akan menghilangkan penyakit tersebut. Maka boleh dia berobat dengan cara yang haram tadi, namun tadi bukan khamar. Dengan dua syarat. Yang pertama, tidak ada cara lain. Yang kedua, yakin bahwasanya obatan tersebut bisa menghilangkan penyakitnya. Maka dalam kondisi darurat dia boleh berobat dengan cara yang haram namun bukan khamar, dengan dua syarat. Yang pertama tadi adalah tidak ada cara lain. Yang kedua, ada keyakinan bahwasanya berobat tersebut bisa menghilangkan penyakitnya. Maka boleh saja. Kemudian kaidah yang kedua berkaitan dengan perintah dan larangan adalah la wajiba ma'al ajzi. Tidak ada kewajiban jika tidak ada kemampuan. Tidak ada kewajiban jika tidak ada kemampuan. Sangat banyak contohnya ya. Seperti berhaji, ketika tidak memiliki kemampuan fisik maka tidak diwajibkan. Seperti misalnya orang yang sakit tadi tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak wajib baginya berpuasa ya. Ketika sakitnya divonis oleh dokter, ini kalau pian teruskan berpuasa, ini penyakitnya kadesing sembuhan. Ini kan berarti sudah ada kejelasan dari dokter, maka dia tidak berpuasa karena tidak mampu. Seperti halnya juga ketika dia tidak mampu berdiri, maka tidak wajib untuk berdiri, maka boleh duduk. Jadi la wajiba ma'al ajzi. Tidak ada kewajiban jika tidak ada kemampuan. Yang asalnya wajib, kemudian kalau dia tidak mampu maka menjadi tidak wajib. Seperti haji kah, umrah kah ya. Ketika dia tidak memiliki harta yang banyak ya, yang cukup, maka tidak wajib untuknya berhaji. Seperti orang yang misalnya tadi salatnya duduk ya karena tidak mampu berdiri, seperti puasa dan seterusnya. Kemudian juga seperti orang yang contohnya adalah seperti orang yang tidak mampu menggunakan air untuk berwudu karena misalnya kena cacar ya, cacar api pulang. Nah, ini kan nggak bisa kalau kena banyu atau cacar air. Ketika dia menggunakan banyu maka penyakitnya bertambah, maka dia boleh dengan bertayamum. Boleh dengan bertayamum. Seperti halnya juga orang yang sholat tanpa wudu dan tanpa tayamum karena dia tidak bisa menggunakan banyu dan debu ya, maka boleh dia sholat tanpa wudu dan bertayamum. Misal kondisi dia kena penyakit langka misalnya, lalu dokter mengatakan ini jangan sampai kulitnya kena apapun ya. Tidak boleh kena debu, tidak boleh kena tanah, tidak boleh kena banyu misalnya. Ketika tidak bisa menggunakan kedua alat bersuci ini, maka sholatlah apa adanya. Maka ketika tidak ada kemampuan, maka kewajiban tadi boleh untuk ditinggalkan. Seperti tadi orang yang tidak bisa berwudu ya, maka dia tidak berwudu lalu dia menggunakan debu untuk bertayamum. Kemudian kedua-duanya juga tidak bisa menggunakan berwudu, tidak bisa ya dengan air, kemudian tayamum dengan debu juga tidak bisa, maka sholatlah apa adanya tanpa menggunakan air dan tanah karena tidak ada kewajiban jika tidak ada kemampuan. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis ini juga
yaitu tentang larangan banyak bertanya. Rasul mengatakan kasratu masailihim, sebab binasanya umat terdahulu adalah karena mereka banyak bertanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kana yanha, kata sahabat Mughirah ya. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan menulis surat untuk sahabat Mughirah bin Syu'bah. Kana yanha an qila wa qala wa kasratis su'ali wa idha'atil mal. Kata sahabat Muawiyah menulis surat kepada sahabat Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari katanya-katanya. Maksudnya adalah kita senantiasa menginformasikan setiap berita yang sampai kepada kita, lalu kita sabarkan, lalu kita sampaikan. Itu adalah larangan dari Rasul. Jadi ketika kita menemukan sebuah informasi atau berita, maka jangan langsung disampaikan, kecuali harus kita teliti kebenarannya. Jadi Rasulullah melarang untuk senantiasa kita menyebarkan berita-berita yang kita dapatkan, harus dicek dulu. Kemudian juga Rasulullah melarang dari banyak bertanya dan membuang-buang harta. Namun ini perlu dirinci, banyak bertanya bagaimana yang dilarang. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang dilarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertanya tentang perkara yang tidak dibutuhkan oleh si penanya. Ya, bertanya tentang perkara yang tidak dibutuhkan oleh si penanya. Ya, seperti misalnya seseorang yang bertanya tentang hukum sholat di bulan, padahal dia bukan astronot. Ya. Ini adalah pertanyaan yang tidak dibutuhkan oleh si penanya. Ya. Kemudian juga seperti seseorang yang bertanya memakan daging dinosaurus. Ini juga pertanyaan yang tidak dibutuhkan oleh penanya, karena dinosaurus nggak ada zaman sekarang. Maka perhatikan adab dalam bertanya. Ketika pian bertanya, memang pian berhajat kepada jawaban dari pertanyaan pian. Ya. Memang terkadang saking semangatnya para penuntut ilmu agama sampai hal-hal yang tidak terpikirkan oleh ustadz pun dia tanyakan. Ya. Dia tanyakan. Ulun pernah cerita dulu ketika pernah di Jakarta ada kajian Ustadz Zainal Abidin ya. Ketika beliau ada kajian di Jakarta, lalu ada mahasiswa yang bertanya, ketika masuk surga kita ketemu Nabi Adam enggak? Dia bertanya, ketika masuk surga kita ketemu Nabi Adam enggak? Ini kan pertanyaan yang sebenarnya enggak usah dijawab. Jadi yang kalau dijawab pun maka harus kita jelaskan bahwa masuk surga dulu kayak itu, nah hanyar kena memikirkan yang lain. Ya. Jadi terkadang ada pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada kita yang kita sendiri pun kadang memikirkan pertanyaan tersebut ya. Maka ketika pian bertanya, usahakan pertanyaan itu adalah perkara yang pian butuhkan sekarang atau yang dibutuhkan oleh banyak orang ya, sehingga bisa difahami dan diamalkan ya. Maka tadi ketika kita bertanya, maka perhatikan memang kita memerlukan dari jawaban pertanyaan tersebut. Jadi yang pertama adalah pertanyaan yang dilarang adalah bertanya tentang perkara yang tidak dibutuhkan oleh si penanya ya. Kemudian pertanyaan yang dilarang adalah yang kedua, pertanyaan yang menimbulkan masalah. Pertanyaan yang menimbulkan masalah. Dan contohnya sangat banyak ya. Di antaranya di dalam Al-Qur'an adalah pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam tentang ciri-ciri sapi yang disembelih. Ya, makanya kan di dalam setelah surah Al-Fatihah namanya surah apa? Surah Al-Baqarah, tentang sapi betina. Itu ceritanya tentang Bani Israel kepada Nabi Musa. Nah, kenapa ada cerita tentang sapi betina ya? Maka karena di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seseorang yang terbunuh. Namun tidak diketahui siapa si pembunuhnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam agar Bani Israel menyembelih seekor sapi, di mana dengan salah satu bagian dari sapi tadi akan digunakan untuk memukul orang yang dibunuh. Jadi ketika misalnya ada, Allah memberi caranya bagaimana agar mengetahui siapa si pembunuh orang ini. Caranya adalah dengan menyembelih seekor sapi, kemudian salah satu bagian dari sapi dipukulkan kepada orang yang dibunuh,
Sehingga orang yang dibunuh ini akan bangkit dan mengkabarkan siapa sih pembunuhnya. Perintah Allah cuma menyembelih seekor sapi. Namun pertanyaannya macam-macam dari Bani Israel. Ya. Ketika Nabi memerintahkan demikian, Nabi Musa menyampaikan dari Allah, sembelihlah sapi. Lalu mereka mengatakan macam-macam, bertanya macam-macam kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Kemudian mereka bertanya, ya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Mereka mengatakan, ya, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu, ya. Seandainya ketika disuruh sembelih aja sapi, maka selesai urusannya. Mereka bertanya, sapinya bagaimana, ya? Apakah sapi betina ini yang tidak tua atau tidak muda? Mereka menanyakan bermacam-macam pertanyaan. Kemudian setelah itu Allah menurunkan firman-Nya dan mengatakan kepada Nabi Musa bahwa sapi betina kuning yang tua warnanya, ya. Kemudian macam-macam, ya. Warnanya bagaimana ini? Seandainya ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa agar menyembelih sapi, barang aja sapi apakah, maka sudah selesai urusan. Tapi mereka bertanya ini tuanya bagaimana, warnanya bagaimana, macam-macam. Akhirnya mereka sendiri kerepotan, ya. Akhirnya apa? Mereka kerepotan. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu dilarang untuk menanyakan pertanyaan yang menimbulkan masalah. Sama kayak pertanyaan sahabat tadi, ketika Nabi berkhutbah di atas mimbar, ya, berkhutbah, kemudian Nabi mengatakan, sungguh Allah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah kalian. Ini kan Rasul tidak menyebutkan tiap tahun enggak. Ketika dia berhaji sekali saja maka sudah tergugurkan kewajibannya. Lalu ada yang bertanya, ini setiap tahun enggak? Nah, kalau seandainya Nabi iyakan, pasti wajib kata Nabi. Ini kan pertanyaan yang menimbulkan permasalahan. Ini sama kayak tadi pertanyaan dari Bani Israel. Ya, maka hindari pertanyaan yang bisa menimbulkan permasalahan. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang dilarang adalah bertanya tentang hal-hal yang Allah sembunyikan. Bertanya tentang hal-hal yang Allah sembunyikan, seperti berkaitan dengan hakikat ruh. Maka jangan bertanya tentang perkara gaib yang Allah sembunyikan, yang Allah rahasiakan, seperti bertanya tentang hakikat ruh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh tersebut urusan Rabbku, dan tidaklah kalian itu diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Maka tidak boleh seseorang bertanya berkaitan dengan hakikat ruh. Kemudian juga bertanya tentang hari kiamat, kapan hari kiamat, ini juga tidak boleh. Kenapa demikian? Karena kapannya hari kiamat itu tidak ada yang tahu, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka terkadang ada orang, ya, di zaman sekarang, ya, di YouTube yang memperkirakan terjadinya hari kiamat sekian ribu itu kada boleh. Karena berkaitan dengan kapan hari kiamat adalah perkara yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Memang dalam hadis Rasul menjelaskan bahwa terjadi hari kiamat hari Jumat, tapi Rasul tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Maka ada ulama, misalnya ada ustadz zaman sekarang yang memprediksikan dari sekarang 20.000 tahun lagi maka dustai sidin, ya. Jangan dibenarkan, tidak boleh. Karena berkaitan dengan kapan terjadi hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 187 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapan dia akan terjadi. Katakanlah wahai Muhammad, hanyalah ilmu tentangnya ada dari sisi Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak ada yang bisa mengetahui waktunya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril ya tentang hari kiamat, maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditanya yaitu aku, kata Rasul, tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Ini menunjukkan bahwa ketika pertanyaan berkaitan dengan hal-hal yang Allah sembunyikan, maka tidak boleh untuk ditanyakan. Termasuk juga tidak boleh kita menanyakan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang perbuatan Allah tidak boleh kita tanyakan ya. Maka ini hal-hal yang kita harus hindari ketika bertanya. Kemudian di antara larangan bertanya juga adalah bertanya kepada banyak ulama, kepada banyak ahli ilmu untuk mencari pendapat yang paling mudahnya saja. Nah, ini enggak boleh ya. Ketika pian bertanya kepada seorang ustadz lalu dijawab dengan dalil. Lalu kadang kita kada puas ingin mencari keringanan, jangan-jangan ada boleh dari ustadz yang lain. Itu enggak boleh ya. Mencari pendapat yang paling mudah, yang paling ringan karena dia mengerjakan perbuatan tersebut. Maka tidak boleh seseorang itu bertanya kepada banyak ustadz, ya, banyak ulama ya. Untuk apa tujuannya? Mencari-cari pendapat yang paling mudah dan paling ringan. Itu tidak boleh. Seperti misalnya ada seseorang yang bertanya kepada seorang ustadz tentang suatu hukum permasalahan. Ternyata sudah dijawab oleh ustadznya dengan dalil, misalnya sudah tegas ini hadisnya, ini ayat, hukumnya haram. Lalu dia bertanya kepada ustadz yang lain, siapa tahu menjadi tidak haram atau minimal makruh, maka ini tidak boleh. Ya. Maka tidak boleh. Maka model pertanyaan seperti ini termasuk juga hal yang dilarang. Seorang imam, seorang tabi'in yang bernama Imam Al-Auza'i pernah mengatakan, man akhadha binawadiril ulama kharaja minal Islam. Barang siapa yang mengambil pendapat-pendapat yang lemah, pendapat-pendapat yang jarang disebutkan oleh ulama, maka dia keluar dari Islam, kata Imam Al-Auza'i. Maka dikhawatirkan dia akhirnya apa? Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mencari pendapat-pendapat yang ringan, yang mudah sesuai dengan seleranya. Kalau pian bertanya kepada seorang ustadz, kemudian ustadznya menjawab dengan dalil, maka amalkan, sudah cukup ya. Ketika beliau menjawab dengan dalil ya, jelas ayatnya, jelas hadisnya, jelas pendapat ulamanya, maka sudah ikuti, jangan mencari pendapat yang lain ya. Maka inilah adab kita dalam bertanya, yaitu dilarang kita bertanya bertanya kepada banyak para ulama untuk mencari pendapat-pendapat yang paling mudahnya saja. Kemudian yang terakhir, adab dalam bertanya. Satu tadi bertanya jika perlu ya, bertanya jika perlu. Kemudian yang kedua, adab bertanya juga adalah membenarkan niat ketika bertanya. Meluruskan niat untuk bertanya memang tujuannya adalah untuk mencari ilmu. Bukan untuk mentes ustadznya, jangan. Terkadang ada jamaah yang bertanya untuk mentes ustadznya. Ini berarti lebih harus daripada ustadznya. Memang kalau kita hendak bertakun, maka luruskan niat memang karena bertanya ya. Atau pian sebenarnya sudah tahu jawaban dari itu, tetapi pian bertanya agar orang-orang mengetahui hukumnya. Ternyata banyak orang yang tidak tahu, maka tidak mengapa dalam masalah ini ketika dia bertanya yang sudah dia ketahui agar orang lain mengetahui hukumnya yang sedang tidak diketahui ya. Maka ketika dia bertanya pun harus meluruskan niat karena bertanya termasuk ibadah. Bertanya itu adalah sarana menuntut ilmu agama, sarana mencari ilmu, dan mencari ilmu hukumnya adalah ibadah ya, wajib. Maka berarti juga bertanya harus meluruskan niat karena dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita baca di sini faidah-faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah cukup banyak di sini. Kandungan hadis halaman 44, wajib menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selagi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa larangan tersebut hanya menunjukkan makruh saja. Maka larangan yang Nabi katakan hindarilah, jauhilah, itu adalah larangan yang berupa haram ya. Kalau seandainya itu perkaranya adalah makruh, maka berarti kan tidak berdosa.
maka kita semampunya untuk meninggalkan perbuatan yang makruh. Kemudian yang kedua, tidak boleh melakukan sebagian larangan, tetapi wajib menjauhi seluruhnya. Hal itu selama di sana tidak ada darurat yang membolehkan untuk melakukannya, ya. Maka seperti minum khamar, ya. Tidak boleh minum khamar. Setetes sepang bolehlah, tetap juga tidak boleh. Sedikitkah banyakkah tetap tidak boleh. Kemudian yang ketiga, kecuali keadaan darurat. Nah, maka ketika berkaitan dengan makanan tadi, ada babi misalnya, maka dia harus tadi mencakupi 2 syarat. Yang pertama, tidak ada makanan yang lain. Yang kedua, ketika makan babi tercapai tujuannya untuk bisa bertahan hidup. Namun tidak boleh untuk kenyang-kenyang, tidak boleh. Karena tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Kemudian faedah yang ketiga adalah wajib mengerjakan apa yang diperintahkan. Hal itu selagi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut hanya bersifat anjuran saja. Kalau perintahnya wajib, itu wajib dikerjakan. Kalau itu adalah perintahnya anjuran atau sunnah, maka kerjakanlah semampu kita. Contoh puasa sunnah, itu sangat banyak puasa sunnah. Maka puasa yang paling afdal adalah puasa Daud. Ya, sehari berbuka, sehari puasa. Ini kan apakah semua orang mampu? Maka jawabannya tidak. Ketika dia tidak mampu, dia kerja, ya. Kalau seandainya dia puasa Daud, maka kinerjanya akan berkurang. Padahal seseorang itu wajib bekerja sesuai dengan SOP-nya misalnya. Maka dia bertakwa kepada Allah semampu dia. Kalau tidak bisa puasa Daud, maka Senin Kamis misalnya. Kalau tidak bisa juga Senin Kamis, maka dalam sebulan minimal 3 hari. Tiap Ahad misalnya, maka tidak mengapa, ya. Minimal adalah 3 hari tiap bulan. Tergantung dengan kemampuan dia mengerjakan hal-hal sunnah. Kemudian yang keempat, manusia tidak wajib mengerjakan hal yang berada di luar kemampuannya. Ini adalah kaidah tadi, la wajiba indal ajzi, ya. Tidak ada kewajiban tatkala dia lemah untuk mengerjakannya. Seperti sholat berdiri dia tidak mampu, maka dengan duduk, ya. Kemudian juga ketika berhaji, ya, dia memiliki kemampuan fisik memiliki, namun tidak memiliki harta, maka juga tidak wajib. Kemudian kandungan yang kelima, kemudahan agama Islam ini, di mana seseorang tidak berkewajiban kecuali pada apa yang disanggupinya. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah mudah. Kemudian, ini cukup panjang, kita ringkas saja. Faedah berikutnya adalah banyak bertanya dan menyelisih para nabi merupakan faktor penyebab kebinasaan. Ingat tadi, banyak bertanya dan menyelisih para nabi merupakan faktor penyebab kebinasaan. Sebagaimana umat-umat sebelum kita binasa karenanya, ya. Maka kalau banyak bertanya, kita hindari pertanyaan yang tidak perlu, yang tidak terjadi kepada kita, ya. Kemudian juga menyelisih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an, ya, Allah mengancam orang yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah An-Nur kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka waspadalah, ya, bagi orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa ancamannya? An tusibahum fitnah, akan ditimpakan fitnah kepada mereka. Fitnah maksudnya adalah kekufuran dan keburukan, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kalau orang itu menyelisih perintah Nabi, maka dikhawatirkan dia akan melakukan kesyirikan atau keburukan-keburukan yang lain. Au yusibahum adzabun alim, kata Allah, atau ditimpakan kepada mereka azab yang pedih, ya. Maka jangan sampai kita menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian larangan banyak bertanya dan berselisih, karena hal itu menyebabkan kebinasaan umat-umat sebelum kita. Jika kita melakukannya, maka dikhawatirkan kita akan binasa sebagaimana mereka telah binasa. Wallahu a'lam bishawab. Kita menyelesaikan hadis yang ke-9. Insyaallah kita akan teruskan hadis yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.